Ibu yakin niatnya satu, ngalap baro kumpul bersama-sama malam hari ini Bapak Kapolsek Siak Kecil. Insya Allah juga sama Bapak Kepala Kampung tadi sudah disebutkan jasanya luar biasa. Jadi belum tentu dan tidak jaminan kalau malam hari ini yang paling besar pahalanya itu mungkin dianggapnya orang-orang yang mungkin megang mic, tapi mungkin orang-orang di belakang sana atau mungkin yang dari siang tadi sudah cek sound. Masya Allah, grup hadroh sudah latihan, nanti raiso turu aku. Dan semuanya Masya Allah yang terlibat, yang mungkin tidak dianggap, tapi itu punya pahala yang paling besar insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini malam yang paling penting dan lebih penting kita bahas. Alhamdulillah Indonesia tetap aman. Alhamdulillah kemarin kita tahu bagaimana sibuknya negara membahas tentang Rusia, Ukraina, tapi Indonesia tetap diberikan keberkahan karena sampai katanya Kosmos bukan lautan tapi kail dajala cukup. Iku saking istimewanya Indonesia niku hanya cuman orang menancapkan apa bahasanya kayu aja itu sudah bisa tumbuh dengan suburnya karena tanah Indonesia ini tanah yang sangat berkah. Berkah kenapa? Karena estafet keberkahan itu ada di kita semua malam hari ini, dan santri ini yang meneruskan perjuangan para kiai-kiai kita dulu. Coba kalau ditengok sejarah, mohon maaf Bu, Pak, yang anaknya mondok pesantren harus disyukuri ketimbang anaknya mondok di rumah sakit. Lho nggih to nggih? Karena keistimewaan di mana anak-anak ini mondok berada di pesantren itu luar biasa. Karena pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang kita tahu pesantren-pesantren yang ada saat ini, itu adalah orang-orang yang meneruskan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan berkah mereka hadir sholawat dan maulid seperti malam hari ini, itu Indonesia tetap jaya dan tetap mempertahankan kemerdekaannya ya dengan cara ini, tidak ada dengan cara lain. Kok bisa begitu? Sangat jelas. Dulu Bung Karno itu kalau silaturahmi sama siapa? Bung Karno itu kalau minta doa sama siapa? Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Ada sejarahnya juga sama Mbah Hasyim Asy'ari. Ada juga Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Haddad, anaknya Syahib Tegal tapi beliau di Bogor. Habib Salim bin Jindan,
Ini istimewa. Yang disowani, yang ditanya sama beliau adalah orang-orang pecinta maulid, orang-orang yang bentuk majelis maulid. Tetapi kita melihat banyaknya orang-orang di akhir zaman ini, naudzubillah min dzalik, parah sekali. Mereka ada di Indonesia, menikmati Indonesia, tapi mereka kemudian mau menghilangkan adat-adat seperti adanya maulid dan sebagainya. Ini orang-orang yang, ya Allah, berharap masuk ke dalam surga, tapi ternyata cuma halu. Itu bahasa Inggrisnya mendung tanpa alhamdulillah. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sahabi man wahada. Lah para ruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul istimewa karena Allah Subhanahu wa taala itu milih hamba-hambanya yang memang patut mereka untuk melanjutkan, atau saat ini kalau bisa saya katakan kenikmatan yang paling agung di akhir zaman ini, kita masih ditetapkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar. Karena kita baca maulid, kita melanjutkan orang-orang soleh, para pendahulu kita, khususnya termasuk di Bandar Sungai ini, yang namanya masyhur, masya Allah, dengan berkah dakwah yang ikhlas basahil al-maghfurlah, marhum birahmatil hayyul qayyum. Beliau orang yang istimewa. Karena berkah perjuangan beliau ya malam hari ini kita duduk di sini. Karena berkah perjuangan beliau ya kita hadir malam hari ini. Ini tidak lain, Allah Ta'ala berharap kebaikan. Karena malam ini malam Isra wal Mi'raj, di mana Nabi Muhammad diperjalankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali gak masuk akal kita, gak masuk pikiran kita. Karena kalimatnya Subhana, Maha Suci, Zat Asra yang telah memperjalankan bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Maha Suci, Zat yang telah memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada orang-orang yang akidahnya di luar Ahlus Sunnah. Saya dengarkan ceramahnya, dia bilang Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu tidak berjumpa langsung, melihat Allah secara langsung. Maka orang ini harus belajar dari Iqra lagi, belajar huruf-huruf tertentu, min fathah ma, ta fathah ta, mim dhammah mu, matamu. Kau karena orang ini nggak paham, karena orang ini nggak ngerti. Mereka seakan-akan mengatakan Isra wal Mi'raj itu seakan-akan dengan otak mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri. Padahal keliru, fatal. Nabi Muhammad bukan berjalan kemauan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad diperjalankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang di zaman ini kadang ngomong, enak ya kalau hidup di zaman Nabi Muhammad. Ya enak kalau jadi Sayyidina Abu Bakar. Lah kalau Abu Lahab, Abu Lahab pakai Sayyidina Gilani, Sayyidina Abu Lahab Gilani. Kalau jadi Sayyidina Abu Bakar enak, jadi Sayyidina Umar enak. Tapi kalau jadi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik, Labung sekali lagi, nggak masuk akal kita, nggak masuk pikiran kita, tapi iman kita percaya sepenuhnya bahwa dengan adanya kita hidup di akhir zaman ini disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, kita dapat kabar Isra wal Mi'raj, kira-kira lebih percaya yang mana? Kira-kira ikut golongan yang mana? Tapi kita
ini, alhamdulillah kumpul. Saya lihat mahallul qiyam, masya Allah ada yang nangis. Padahal kalau selesai majelis coba ditanya, paham arti ini apa mboten? Ora paham. Kenapa kok nangis? Kelingan utang. Utangnya oke, cicilannya akeh, BRI ra cair-cair. Yang satu keinget apa lagi, yang satu keinget apa lagi. Wah, santri keinget mantan. Wah, rembuk mas jangan itu mas nah untuk bela jangan sampai itu terjadi. Kok bisa itu terjadi? Lah ya inilah, karena terkadang orang-orang yang hanya cuman sekedar mereka itu melihat dengan pandangan mata mereka, akhirnya kemudian berpecah belah. Ini yang saya maksud. Bagaimana Nabi Muhammad itu nerima perintah sholat di dalam Isra wal Mi'raj, intinya nerima perintah sholat, tapi sabab musabab yang disebutkan di dalam Simtud Durar itu ada satu fase tentang Isra wal Mi'raj. Wa min asyrafil ladzi tasallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Termasuk keistimewaan khususiyah bagi Nabi Muhammad, diundang sama Allah Ta'ala melakukan satu perjalanan yang disebut Isra wal Mi'raj. Diundang, Allah yang mau. Tapi ada yang menceritakan di sisi dibalik itu, ketika makhluk Allah yang namanya bumi, yang namanya langit niku ngobrol. Langit niku nantang sih, bumi, tempatmu itu di bawah, sedangkan saya ini tinggi. Saya dikasih sama Allah Ta'ala berbagai macam keistimewaan. Kamu punya apa? Bumi yang jawab, wah, aku yang duwe, alhamdulillah. Gunung punya, sungai punya, malah bandar sungai. Saya punya macam-macam, komplit. Kamu punya apa? Wah, saya punya bintang, saya punya bulan, saya punya matahari, dan itu manfaat bagi manusia. Kamu nggak punya itu. Disebutkan lagi, saya punya ini, saya punya ini, terus nggak berhenti sampai terakhir bumi itu kemudian akhirnya ngomong, langit tak kandhani. Kalau kamu punya berbagai macam keistimewaan dan kamu bilang saya ini tempatnya di bawah, tapi Allah Ta'ala muliakan saya bahwa di tempat saya ini terlahir manusia teristimewa. Kakinya menapak di tempat saya, beliau adalah baginda Nabi Muhammad. Yang karena Nabi Muhammad Allah Ta'ala ciptakan kamu, ciptakan saya. Kamu punya enggak? Maka langit kemudian pada saat itu mendung bahasanya, berbes mili gerimis. Pelajaran bahasa Jawa. Ini bab akidah yang saya sampaikan. Gurunya itu bilang, anak-anak, hari ini ibu guru mau ngasih pelajaran bahasa Jawa. Nanti ibu guru cuma menyebutkan huruf depannya, anak-anak langsung angkat tangan, sebutkan nama hewan dengan huruf depan yang ibu guru sebutkan. Oh iya bu, anak-anak SD kelas 1 Asia. Ayo dimulai. Hewan apa yang huruf depannya J dalam bahasa Jawa? Ada satu anak, subhanallah, angkat tangan. Wah, anak niku ya Allah, posisi rambutnya kepelontos semua, cuman depan aja yang ada rambutnya, giginya gempil. Ya. Gempil mudeng nggak ada ini? Paham ya gempil itu? Tunggu subhanallah, celukannya sih gempil. Iya, gempil ini semangat betul. Aku bu. Apa itu? Hewan yang huruf depannya J. Saya bu, jaran. Jaran itu kuda bu. Jaran. Oh, masya Allah, pintar kamu. Ayo yang lain harus semangat kayak si gempil ini tadi. Ya. Ayo lagi, hewan apa yang huruf depannya S? Gempil angkat tangan lagi. Saya bu, loh kok kamu lagi? Coba apa itu S? S itu sikile jaran. Kakinya jaran kuda.
Katanya gurunya, ya jangan itu terus, ya yang lain ganti-ganti. Es ya bisa sapi, ya bisa macem-macem. Oh ya udah, oke. Ayo lagi. Hewan apa yang huruf depannya M? Gempel lagi. Saya Bu. Apa itu M? Mripate jaran. Matanya jaran, matanya beda. Katanya gurunya, maju kamu ke depan, disetrap. Ketika gempel itu disetrap, teman-temannya senang semua. Wah syukur, rasain kamu disetrap. Ya biasa anak SD. Gurunya, ayo angkat tangan, wah angkat kaki dua-dua. Subhanallah. Guru itu tadi kemudian melanjutkan, ini kalau sampai kalian bercanda, saya setrap kayak si gempil. Oh iya Bu. Ayo anak-anak, lagi hewan apa yang huruf depannya B? Gempil itu disetrap, posisinya bisa jawab. Yang saya Bu, mohon maaf Bu, B itu buntutnya jalan. Katanya gurunya, keluar kamu dari kelas. Keluar gembel sama keluar itu sambil ngecek balik teman-temannya. Wah, aku keluar, kamu masih pelajaran modar. Gembel itu medal. Keluar, jumeneng macam kelas. Berdiri di depan kelas. Gurunya tuh, alhamdulillah, jalannya wis metu. Ayo nih, anak-anak, kewan apa yang hurufnya depannya P? Gembel itu buka pintu kelas. P ku pokoke jaran. Ini menunjukkan apa ini? Kalau sudah satu itu, ya nggak akan berubah. Ahlus sunnah, ya ahlus sunnah wal jamaah, jangan berubah. Bapak ibu beruntung yang anaknya mondok di sini. Beruntung anaknya mondok di tempatnya Kiai Muhtasun. Beruntung, disyukuri. Mondok tempatnya Nurul Huda Al-Islami, tempatnya Mbah Yai Maksudi. Beruntung, disyukuri. Alhamdulillah. Kenapa? Pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan setiap seminggu sekali anaknya ditelepon nangis. Ibu kangen nak, ya Allah. Kalau kamu balik pondok ibu mati piye? Terus anaknya jawab, mati yo. Jangan lupa kurang ajar. Jangan gitu. Dan santri juga harus kuat, sabar. Sampai di dalam Al-Quran babakan sholat itu Allah Ta'ala saja mengatakan wa'mur ahlaka bis sholah wastabir. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Saya sendawa muntah-muntah itu, terus dia tahu bahwa ini kan sepertinya hamil, maka dia beli alat tes kehamilan yang beli di apotek. Namanya apa itu? Kok tes pen piye to mangsamu saklar apa piye? Tes pek kok tes pen. Enak betul. Ini tes kehamilan kok, bukan tes listrik kok. Tes pen. Subhanallah, beli tes pek. Dites positif. Tes peknya dibuang, ambil air wudhu, langsung keluar ngasih tahu suami pasti nomor 1, kemudian pakai mukenanya madhep kiblat, takbiratul ihram, sujud syukur. Ini santri dan orang dulu. Yang dikasih info siapa? Bapak, orang tua, mertua, guru. Nggak keluar dari ini. Suami pasti gak usah diomong. Orang tua, mertua, guru, bahkan teman dekatnya kadang nggak ngerti. Paling keluarga inti saudara sekandung, sudah itu aja. Dan itu bawa air, nyuwun dumoneyi supaya kalau ini yang terbaik saya bisa amanah, kalaupun enggak saya bisa ikhlas. Itu orang dulu. Orang sekarang begitu pakai tes kehamilan, apa tadi namanya? Tes pack, bukan tes pen, awas tes pack. Begitu tes pack positif, langsung difoto tes pack. Pret, info masih. Masuk status dulu, positif lur.
foto, la haula wala quwata illa billah. Bukan nggak boleh foto, tapi kok ya yang pas. Orang tuanya sakit di rumah sakit, bukan dideketi, didoakan. Kondisi sudah ya Allah kritis, itu nggak ada yang doain, dia juga malah nggak sibuk doakan. Ambil HP foto, jepret, nyuwun dungane, bener, minta doa itu betul. Tapi fotonya, apalagi kondisi terbuka auratnya begitu, orang genah belas, diposting, ditunjukkan kemana-mana. Ini saya bilang cuma ini Indonesia nih, saya tidak ngomong negara lain. Indonesia, gara-gara HP ini yang luar biasa, pelajaran kemarin ini melalui daring. SD, anak SD loh nih, pacaran. SD loh, ngomong sama pacarnya, mamah lagi ngapain? SD kok mamah. Terus pacarnya bales, mama lagi maem. Papa dah maem apa belum? Sini mama suapin deh. Terus dibales, papa sudah maem. Nah ini papa lagi ngapain? Papa lagi main neker. Wah, gila nih, rapat blas. Kok terjadi seperti itu? Lah ya memang ini zamannya. Nanti yang SMP goncengan kalau hari Minggu, jalan-jalan. Ngantuk. Ngomong boten kok merem ngono. Ngantuk boten? Nah, donga sik Allahumma